kita menggadaikan iman kita, karena ada bahasa gini di tengah-tengah masyarakat itu, kalau nggak pinjem nggak punya, kalau nggak maksain nggak akan punya, kalau misalkan nggak ngutang gimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Rahmat Hidayat, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tuntas bagaimana cara bergabung atau istilahnya saya bergabung dengan Best Corporation. Oke, sebelum saya bergabung dengan Best Corporation Syariah menjadi resellernya, saya mempelajari bagaimana perusahaannya, bagaimana legalitasnya, produknya halal atau tidak, kemudian sistem marketing plan-nya seperti apa, dan kemudian ada support system kita yang membantu kita atau enggak, kemudian ada keterbukaan enggak dari perusahaannya. Nah, itu yang saya pelajari dulu. Oke, saya bahas satu persatu. Yang pertama tentang perusahaannya ya. Perusahaan ini ada di Bandung ya teman-teman. Perusahaan kantor pusatnya itu ada di Bandung, di mana perusahaan ini sudah mencetak prestasi yang sangat luar biasa, yaitu menjadi perusahaan terbaik di tahun 2021, kemudian menjadi perusahaan yang mempunyai produk yang berkualitas di 2022, kemudian menjadi perusahaan perkembangan terbaik di tahun 2021, menjadi perkembangan yang sangat luar biasa para resellernya di tahun 2021, dan menjadi perusahaan of the year di tahun 2022 dari segala macam segmennya. Ini yang sangat luar biasa teman-teman. Kemudian di samping itu, perusahaan ini juga bergerak di bidang penjualan langsung berjenjang syariah ya, atau PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, di mana perusahaan ini adalah satu-satunya distributor yang tidak bisa menjual secara umum ke siapapun. Karena apa? Karena perusahaan ini hanya bisa menjual melalui reseller-reseller yang sudah terdaftar di Best Corporation itu sendiri. Nah, kemudian di samping itu juga perusahaan ini dipimpin oleh seorang anak muda yang sangat luar biasa, atau seorang yang sangat luar biasa, yang sangat soleh, yang sangat alim, yang rajin, yang ulet, terus kemudian mempunyai mental juara, dan luar biasanya mereka atau beliau adalah orang yang sangat cerdas, yang dimana bisa dibuktikan menjadi juara se-Solo waktu SMP-nya. Wah, ini kan Solo ini gede nih, ini juara umum se-Solo ya. Kemudian karena beliau memang senang yang ekstrim-ekstrim, balapan dan lain sebagainya, itu tidak pernah lepas dari juara 1, juara 2, juara 3, sekali-sekali ada yang namanya kompetisi ya. Berarti beliau senang yang ekstrim-ekstrim dan mempunyai jiwa atau semangat yang sangat luar biasa yang bisa menularkan semangatnya kepada kita semuanya. Seorang mental juara akan tetap juara sampai kapanpun. Nah, itu yang paling penting, dan beliau memang seorang muslim yang soleh ya. Seorang muslim yang soleh yang dimana biar bagaimanapun banyak reseller yang non muslim itu bisa menjadi bagian dari perusahaan ini sendiri. Gak hanya untuk muslim, tapi semua orang, karena ini sifatnya perusahaan itu global, bukan karena ownernya muslim terus kemudian resellernya harus muslim, tapi istilahnya karena ownernya amanah, jadi semua orang bisa menjadi resellernya itu sendiri. Yang terpenting, perusahaan ini legalitasnya sudah sangat lengkap. Di tahun 2018 bulan Mei, dari MUI, dari Kementerian Perdagangan, dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dari dan lain sebagainya sudah lengkap. Jadi perusahaan ini berdiri ketika legalitasnya sudah lengkap, yaitu di Mei 2018. Nah, itu luar biasa teman-teman, untuk urusan legalitas aman. Ibaratkan gini, ibaratkan kita sedang mengendarai kendaraan, apa yang terjadi ketika surat-suratnya tidak lengkap? Mungkin agak canggung ya ketemu sama Pak Polisi ini, mukanya mulai berubah. Karena apa? Karena ada kekhawatiran di situ, ada ketakutan di situ. Nah, begitupun perusahaan ini ketika kita kendarai
Kalau misalkan surat-suratnya atau legalitasnya tidak aman, kita juga tidak mau menjalankannya. Karena apa? Masih abu-abu, masih ragu-ragu. Cuman ya alhamdulillah subhanallah, perusahaan ini sudah legalitasnya sudah lengkap teman-teman. Aman untuk dikerjakan. Itu. Kemudian yang ketiga, ada produk yang berkualitas yang bisa kita pasarkan, yang bisa kita infokan ke semua masyarakat. Tidak hanya ke satu orang atau satu titik atau ke satu segmen, tidak, tapi ke seluruh masyarakat. Baik itu orang mampu, baik itu orang tidak mampu, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu muda, baik itu tua, bisa dipasarkan ke mereka. Karena produknya yang sangat berkualitas. Dan produk di sini sifatnya organik ya teman-teman, sehingga ketika pemakaian atau penggunaan itu tidak akan terjadi efek samping, baik itu pupuknya, baik itu aditif bahan bakarnya, baik itu herbalnya untuk kesehatan, baik itu untuk kecantikan dan sebagainya, tidak ada efek samping. Itu luar biasanya, produknya berkualitas, bukan kamuflase. Saya pun berawal dari sana karena saya nggak mau jual kucing dalam karung. Saya gembor-gembor misalkan, wah produk ini bagus, dan sebagainya, tapi nyatanya ternyata nggak seperti ekspektasi. Nah, saya nggak mau seperti itu. Namun ya alhamdulillah, ketika saya mengkonsumsi produk-produk PTBS ini, alhamdulillah badan sehat, tenaga kuat, kemudian para petani juga tanahnya subur, lahannya makmur kan gitu, penghasilannya juga meningkat. Kemudian ada yang pengen canteng ya, cantik dan ganteng, bisa cantik kembali, bisa ganteng kembali walaupun usianya sudah tua ya, atau istilahnya udah kerutan ada di mukanya, kemudian penuaan di pinggir di bawah kelopak matanya sudah kelihatan. Ada produknya teman-teman. Bahkan untuk berhubungan suami istri agar selalu harmonis, agar selalu luar biasa, ada produk pendukungnya. Dan ingat, ini produk organik sehingga tidak akan menyebabkan efek samping apapun. Beda ketika di luaran sana ada seperti obat kuat dan sebagainya ya. Nah, itu bisa menyebabkan debar-debar jantung dan bahkan menyebabkan kematian. Seperti itu. Nah, tapi produk PTBS insya Allah aman semuanya. Ada untuk perempuannya, ada untuk laki-lakinya. Pokoknya pasangan suami istri insya Allah bakal awet selamanya. Insya Allah ya. Itu dari segi produknya. Saya pelajari itu dan ternyata wah, saya siap nih memasarkan. Kemudian yang keempatnya, ada marketing plan-nya. Sistemnya gimana nih? Bagi hasilnya gimana? Gimana caranya agar saya sebagai reseller mendapatkan keuntungan yang wajar? Bahkan kalau bisa keuntungan yang besar, yang dimana keuntungan tersebut bisa saya gunakan untuk kebutuhan saya sendiri, untuk terhindar dari yang namanya cicilan, untuk terhindar dari yang namanya kredit-kredit barang. Karena apa? Karena kita tahu sebagai muslim bahwa ketika kita melakukan seperti itu masuknya riba ya. Nah, saya nggak mau. Ketika saya kehidupan masih belum baik, ibadah saya masih belum sempurna juga, banyak dosa dan sebagainya, malah tambah dosa baru, yaitu dengan apa? Dengan memaksakan diri ingin punya sesuatu dengan cara ngutang, ingin punya sesuatu dengan cara kredit, sehingga akhirnya kita menggadaikan iman kita. Karena ada bahasa gini di tengah-tengah masyarakat itu, kalau nggak pinjem nggak punya, kalau nggak maksain nggak akan punya, kalau misalkan nggak ngutang gimana solusinya, kan seperti itu ya. Nah, insya Allah di sini menjadi solusi yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena marketing plan-nya yang sangat dahsyat. Bayangin teman-teman, ketika teman-teman bisa menjual produk PTBS ini dengan menggunakan sistem resellernya, maka teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam penghasilan. Yang totalnya kurang lebih, kalau misalkan minimalnya saja itu sudah mungkin 2 miliar. Seperti yang saya dapatkan di tahun pertama. Makanya luar biasa PTBS dengan sistem marketing plan-nya. Marketing plan, perencanaan pemasaran. Kalau misalkan dilakukan, akan terjadi seperti itu atau akan ada hasil. Kalau nggak dilakukan, ya nggak akan terjadi. Namanya juga perencanaan pemasaran. Sehingga kalau perencanaan pemasarannya dilakukan, maka itu yang akan ditawarkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan insya Allah di sini tidak ada target, tidak ada tutup poin, tidak ada harus belanja setiap bulan.
kemudian dan lain sebagainya, nggak ada. Yang penting teman-teman enjoy dalam mengerjakannya. Cukup teman-teman mengenal produknya di awal atau belanja produknya sekali saja, maka teman-teman sudah bisa menjadi reseller seumur dunia. Kenapa seumur dunia? Karena bisa diwariskan. Kalau seumur hidup, ketika kita sudah meninggal, maka selesai sudah. Tapi ketika bisa diwariskan, ketika kita sudah meninggal, penghasilan kita misalkan nyampe ratusan juta per bulannya, maka itu bisa diwariskan ke ahli waris yang sudah kita cantumkan di data pendaftaran nanti. Itu luar biasa teman-teman. Itu yang saya pikirkan dulu di awal seperti itu. Wah, ini nggak ada target waktu nih. Ini nggak ada target penjualan nih. Ini nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada itu. Makanya insya Allah mungkin waktu itu karena saya belum paham, mungkin saya bisa mengerjakan ini secara apa yang bisa saya kerjakan, baik itu dari waktu ataupun dari kemampuan. Karena yang saya pikir produknya udah bagus, biarkan produk yang berbicara. Kemudian marketing plan-nya sudah otomatis, biarkan marketing plan yang membayar kita. Gitu. Yang penting apa? Yang penting kita lakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai reseller itu apa? Itu nanti akan dijelaskan di next sesi ya. Kemudian akan dijelaskan juga secara pribadi, secara personal nanti ke teman-teman semua. Nah, kemudian yang kelimanya, ini ada support sistemnya nggak? Gimana kalau misalkan saya nggak bisa? Gimana kalau misalkan saya nggak jago ngomong? Gimana kalau misalkan bukan bidang saya? Gimana kalau misalkan saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu? Maka ada support system yang mendukung teman-teman. Bayangin teman-teman gini, kalau saya ilustrasikan ketika ada karung beras, ya tahu ya karung beras itu berapa? 25 kilo ya, kurang lebih ada yang 25 kilo, ada yang 50 kilo. Kalau misalkan kita angkat sendiri, itu pasti akan berat. Walaupun 25 kilo, pasti akan berat ya seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau menggunakan sistem support system PTBS, teman-teman tidak perlu mengangkat karung itu sendirian, tapi bisa diangkat berdua, bisa diangkat bertiga, bisa diangkat berlima, bisa diangkat bersepuluh, bisa diangkat ratusan, ribuan reseller yang lainnya. Sehingga apa? Pekerjaan itu menjadi lebih ringan. 25 kilo kalau misalkan kita angkat, beberapa teman atau istilahnya beberapa yang angkat, itu akan terasa jauh lebih ringan. Seperti itulah yang terjadi di PTBS Corporation ini dengan kerjasama tim. Nah, ketika teman-teman di luar sana, misalkan teman-teman punya bos ya atau punya pimpinan, teman-teman pekerjaan misalkan sebagai OB ya, misalkan sebagai tukang sapu. Nah, kemudian ada satu momen, teman-teman tiba-tiba ada telepon nih dari keluarga, tolong dong pulang ke rumah sekarang. Sementara pekerjaan teman-teman belum selesai. Lalu teman-teman bilang gini ke bosnya, bos, tolong kerjaan saya kerjakan. Saya belum ngepel gudang, saya belum beresin ruangan, saya belum, kira-kira bos Anda mau melakukan seperti itu nggak? Yang ada malah Anda dipecat ya, atau Anda kena SP, atau besoknya gaji Anda dipotong. Kan gitu. Nah, sementara sistem PTBS tidak seperti itu. Sistem PTBS, apa yang teman-teman belum bisa kerjakan nanti kita bantu bisa kerjakan. Jadi bareng-bareng, saling membantu. Misalkan si Ani, aduh kerjaan saya belum selesai yang ini, tolong dong bisa dikerjain nggak? Kerjain sama temennya yang lain. Sehingga di-handle sifatnya. Ketika temen yang ini pun ada suatu saat nanti pekerjaan belum selesai, bisa di-handle sama yang pernah dibantu tersebut. Jadi saling bantu itu. Karena di sini pergerakan tim, kerjasama dan sama-sama bekerja. Itu yang sangat luar biasa. Kalau misalkan ada yang bilang, wah itu menguntungkan yang di atas, tidak ada yang tidak menguntungkan teman-teman. Kalau misalkan tidak ada yang menguntungkan yang di atas, mungkin tidak akan ada perusahaan. Di sini misalkan teman-teman jadi karyawan, kira-kira teman-teman menguntungkan siapa? Pasti menguntungkan manajernya, pasti menguntungkan pemiliknya, pasti menguntungkan pimpinannya, kan seperti itu ya. Karena nggak mungkin gaji teman-teman bisa melebihi manajer. Manajer tidak mungkin bisa melebihi penghasilan dari ownernya sendiri. Nah itu udah saling menguntungkan. Atau tukang laundry ya, tukang laundry mungkin itu termasuknya usaha mandiri. Tukang laundry usaha mandiri. Wah, saya punya mesin cuci sendiri, saya bisa bayar listrik sendiri, saya bisa istrinya pakai air sendiri. Seperti itu. Tapi pertanyaannya, teman-teman dari siapa beli rinso? Ke siapa bayar listrik?
ke siapa beli mesin cuci? Itu akan terus-menerus menguntungkan yang di atas yang mereka punya produknya. Gitu. Jadi nggak ada sifat atau istilahnya yang tidak menguntungkan yang di atas. Semuanya menguntungkan. Atau tambah lagi ilustrasinya. Teman-teman punya orang tua. Nah, teman-teman punya orang tua. Ketika teman-teman melakukan sesuatu itu kira-kira akan berimbas gak ke orang tuanya? Atau ke kakek neneknya? Akan berimbas teman-teman, baik itu teman-teman melakukan hal yang baik ataupun melakukan hal yang buruk. Semuanya berimbas. Atau kalau misalkan nih, saya di sini orang pertama misalkan yang tahu tentang sedekah. Misalkan ada teman saya si A. Sedekah itu luar biasa. Sedekah itu bisa membuat kita kaya raya. Sedekah itu bisa membantu banyak orang. Sedekah itu bisa meluaskan rezeki kita. Insya Allah kalau misalkan kamu sedekah, kamu akan ada di titik yang kamu inginkan. Nah, kemudian singkat cerita, si A melakukan sedekah yang saya sampaikan. Kira-kira pahalanya hanya untuk si A atau saya dapat? Pasti semuanya dapat. Gitu. Jadi semua ini di kehidupan kita semuanya saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Kalau misalkan tidak ada yang menguntungkan, tidak mungkin ada yang mengerjakan. Karena semuanya menguntungkan. Minimal menguntungkan untuk diri sendiri. Kalaupun kita nggak pernah berpikir bahwa apa yang kita beli menguntungkan tukang warung. Tukang warung beli barang menguntungkan ke grosir. Grosir beli barang menguntungkan ke agen tunggal. Agen tunggal beli barang menguntungkan distributor. Distributor beli barang menguntungkan pabriknya. Semuanya saling menguntungkan. Tidak ada yang tidak menguntungkan. Gitu ya, paham ya teman-teman. Nah, di sini jadi sistemnya ada kerjasama, sehingga jangan khawatir teman-teman tidak punya skill, teman-teman tidak punya pengalaman, teman-teman tidak punya pendidikannya juga nggak tinggi dan lain sebagainya, nggak ngaruh di sini. Yang penting ada kemauan. Insya Allah ketika teman-teman ada kemauan, maka di situ akan ada jalan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang sama dengan support system adalah keterbukaan perusahaan. Sehingga apa yang kita lakukan itu udah ada catatannya di website PTBS itu sendiri. Apa yang kita lakukan itu tercatat di website sendiri. Besok misalkan kita dapat penghasilan berapa, itu sudah ada catatannya. Gitu. Jadi ada keterbukaan perusahaan, sehingga ketika kita masuk ke websitenya, maka semuanya akan terbuka. Baik itu data pribadi kita, baik itu istilahnya struktur penghasilan kita, baik itu jumlah penjualan kita, baik itu segala macam terbuka di sana. Dari mana kita dapatnya dan sebagainya itu terbuka di sana. Nah, itu keterbukaan. Sehingga kalau misalkan ada keterbukaan, kita tidak akan ada suujonisasi. Kita tidak akan ada prasangka buruk terhadap perusahaan tersebut. Ya, ketika saya dulu di rumah sakit, kok gaji saya cuma segini? Kok beda sama gaji dokter? Padahal kerjaan saya 24 jam, kerjaan dokter cuma beberapa menit. Kenapa bisa beda? Kan karena nggak ada keterbukaan. Gitu. Nah, ini di sini alhamdulillah ada keterbukaan semuanya. Dari mana kita dapat rezekinya? Ada keterbukaan dari perusahaan. Maka itu yang saya pelajari. Akhirnya saya berusaha bagaimana saya menjadi reseller PTBS waktu itu. Nah, cara untuk menjadi reseller PTBS bagaimana? Nanti akan saya jelaskan di next video agar teman-teman bisa lebih dahsyat lagi, lebih maksimal lagi, dan yang paling penting PTBS adalah terbaik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.